Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Hamulyakansa dengan NIM 1211211000006. Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Di sini saya akan membacakan teori organisasi atau komunikasi organisasi dalam suatu organisasi sekolah. Selain keaktifan dalam berorganisasi, tentu saja dalam organisasi itu membutuhkan komunikasi yang baik. Mengapa begitu? Karena dalam komunikasi itu kita dapat melihat bagaimana cara anggota dan ketua berkomunikasi dengan baik ketika mereka sedang ada konflik atau berbeda pendapat atau perselisihan seperti itu. Namun tidak jauh juga kan komunikasi itu banyak perselisihannya ya. Makanya perlu juga antara individu saling memahami dan membangun komunikasi yang baik. Menurut Jenis dan Kylie, komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan melalui seseorang atau komunikator yang menyampaikan stimulus dengan tujuan yang mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Contohnya nih ada beberapa teori komunikasi organisasi, yaitu teori struktural klasik, teori neoklasik, teori fusi, teori peniti penyambung, the linking pin model, ada juga teori sistem sosial, teori public relation, dan juga teori kepemimpinan. Dan di sini saya akan mencontohkan organisasi dalam SMK, yaitu saya pernah menjadi divisi kemasyarakatan yang bertugas untuk menjaga keadilan dalam lingkungan sekolah, melakukan gerakan penghijauan di wilayah sekolah, lalu juga bertugas untuk melakukan kewajiban dan hak diri dan orang lain dalam lingkungan kemasyarakatan. Lalu juga bertujuannya organisasi ini diantaranya untuk menambah sebuah poin plus yang kita sendiri dapatkan dari pengalaman, lalu juga kita dapat melatih komunikasi kita dengan masyarakat maupun anggota itu sendiri gitu. Lalu saya akan memberi contoh kasus komunikasi, yaitu dari PT Sinarmas. Bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil, mengalami permasalahan antara perusahaan dengan karyawan. Permasalahan ini yang disebabkan oleh adanya kesalahpahaman antara atasan dengan karyawannya. Adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan tersebut mengenai perhitungan gaji kerja karyawan, namun pihak perusahaan belum memberitahu kepada karyawan sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan itu. Lalu juga karyawan mengambil tindakan dengan mendemo perusahaan tersebut, namun tiada ujungnya karena PHK besar-besaran yang dilakukan perusahaan itu lebih diangkat. Perusahaan manapun pasti pernah mengalami permasalahan internal, mulai dari tingkat individu, kelompok, sampai unit. Mulai dari derajat dan lingkup permasalahan yang kecil sampai yang besar, itu relatif kecil seperti permasalahan adu mulut. Lalu juga ada yang relatif besar seperti perbedaan pendapat, strategi bisnis di kalangan manajemen. Contoh lainnya dalam permasalahan yang relatif besar yaitu antara karyawan dan manajemen. Secara kasat mata kita bisa ikuti berita sehari-hari di berbagai media. Di situ tampak permasalahan dalam bentuk demonstrasi dan pemogokan. Apakah hal itu karena tuntutan besarnya kompensasi, keadilan promosi karir, kesejahteraan, dan juga karena tuntutan hak asasi manusia karyawan. Penjelasan kasus. Di dalam komunikasi suatu lingkungan kerja dan perusahaan, individu akan sering terjadi permasalahan. Permasalahan yang terjadi biasanya karena masalah komunikasi yang kurang baik, sehingga cara mengatasi masalah dalam perusahaan itu harus benar-benar dipahami manajemen.
inti dari perusahaan itu, karena untuk meminimalisir dampak yang timbul, permasalahan atau konflik yang terjadi antara karyawan dan karyawan ataupun dengan atasan yang terjadi itu memiliki komunikasi yang baik, karena tanpa komunikasi yang baik mungkin perusahaan itu akan mengubah citranya menjadi jelek. Lalu juga karena jika masalah komunikasi antara atasan dan bawahan terjadi yang hal tidak diinginkan, misalnya mogok kerja ataupun sampai demo besar dari karyawan ke atasan. Lalu bagaimana penyelesaian kasus tersebut? Satu, membentuk suatu sistem informasi yang terstruktur agar tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi. Lalu yang kedua, buat komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan menjadi lancar dan harmonis. Misalnya dengan membuat rapat rutin atau komunikasi dua arah, ataupun mengurangi masalah di lapangan. Lalu juga yang ketiga ada beri pelatihan dalam hal komunikasi kepada atasan dan karyawan. Pelatihan ini akan memberikan pengetahuan dan ilmu baru bagi setiap individu maupun organisasi yang terbuat, karena meminimalisir masalah yang terjadi dalam hal komunikasi. Dan kesimpulannya, PT Sinarmas bergerak dalam bidang konversi atau tekstil, mengalami permasalahan antara karyawan akibat adanya kesalahpahaman atau miskomunikasi antara atasan dengan karyawan tersebut. Karyawan mengambil tindakan berdemo perusahaan yang berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Lalu masalah komunikasi yang harus diantisipasi dengan baik dan dengan sistem yang terstruktur, karena jika masalah komunikasi antara atasan dan bawahan terjadi itu bisa mengakibatkan para karyawan itu demo besar dan juga berpengaruh terhadap perusahaan tersebut. Lalu terkadang dalam pengambilan sebuah situasi keputusan itu harus menganalisis perhitungan ataupun membanding beberapa atribut-atribut yang akan digunakan dalam mengambil keputusan. Karena jika mempertimbangkan faktor-faktor ataupun atribut-atribut secara keseluruhan, maka keputusan yang diambil tidak sulit dan tidak saling bertabrakan dengan yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.